Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kembali lagi Tuhan berikan satu kesempatan yang indah buat setiap kita untuk datang kembali beribadah, bersekutu bersama. Untuk pagi ini kita akan bersama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita mau menaikkan doa-doa kita dan juga sebagian firman Tuhan. Biarlah pagi hari ini ketika kita memulai dengan doa, ketika kita memulai dengan pujian dan firman, itu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi motivasi yang mendorong kita untuk seharian ini kita bisa berjalan di jalan yang benar. Mengingat setiap firman yang boleh kita dengarkan, mengingat setiap mungkin ayat-ayat firman Tuhan yang pernah kita hafalkan, sehingga kita boleh tetap hidup di dalam kebenaran dan memuliakan nama Tuhan. Mari saat ini saya mau mengajak kita bersama-sama membuka pagi hari ini dengan ucapan syukur, dengan satu pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama dengan penuh sukacita. Satu pujian yang berkata, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan, dan jalan hidup orang benar semakin terang hingga tengah hari. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan penuh sukacita. Orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Katakan bersama, jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sekali lagi bersama-sama, sebab tangan Tuhan jua, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan kembali berikan kami kesempatan untuk kami bisa menikmati satu persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan dan bersama juga dengan saudara seiman. Meskipun mungkin kami bersekutu dengan cara online, kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi biarlah ya Tuhan hati kami tetap melekat erat kepada Tuhan, dan juga kami bisa merasakan persekutuan yang indah, bersukacita bersama dengan sesama saudara seiman kami. Tuhan, biarlah Engkau memimpin rangkaian persekutuan doa pagi ini. Biarlah kami juga boleh menikmati persekutuan ini, menikmati indahnya bersyukur bersama
untuk anugerah Tuhan yang Tuhan berikan buat setiap kami, sehingga hidup kami boleh tetap berada di dalam kebenaran, memuliakan nama Tuhan senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan sebagian dari berita firman Tuhan. Saya mau mengajak kita sekalian menyanyikan satu pujian lagi. Satu pujian yang berkata, "Aku mau hidup bagimu ya Tuhan." Satu pujian yang juga menyatakan janji kita untuk kita mau hidup bagi Tuhan. Karena hanya Yesuslah kebenaran, hanya Yesuslah yang mampu menyelamatkan kita. Mari kita mau sama-sama nyanyikan pujian ini sebagai satu komitmen kita di hadapan Tuhan. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, ku mau hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, ku mau hidup bagimu ya Tuhan. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali
lagi dengan penuh komitmen kita mau katakan bersama. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku ya Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari sekali lagi kita mau tundukkan kepala kita, mau berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Ya Bapa, kalau kami bisa ada saat ini semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Kalau kami bisa juga menyanyikan pujian yang indah untuk menyembah Tuhan, hingga hati kami terbawa, terharu, terkagum oleh karena kasih Tuhan, maka itu semua juga karena anugerah Tuhan buat setiap kami. Engkau memberikan kami hidup, Engkau memberikan kami kekuatan untuk bisa datang menghampiri Engkau. Ya Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama ingin mendengarkan sebagian berita firman-Mu. Tuhan, bersabdalah bagi setiap kami. Berfirmanlah bagi setiap kami untuk membawa hati kami diperbaharui lagi. Membawa hati kami memiliki kasih yang sungguh mengasihi Tuhan dan merindukan akan kehadiran-Mu, merindukan akan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam setiap hari kami seperti rusa yang merindukan air. Tuhan, sekali lagi kami mohon Engkau berfirmanlah pada pagi hari ini melalui hamba-Mu yang terbatas dan penuh dengan kekurangan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 4 ayat 20 sampai yang ke-21. Amsal pasal 4 ayat 20 sampai yang ke-21. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu peribahasa yang mungkin sudah familiar bagi setiap kita yang sering kita dengar, yaitu peribahasa yang berkata masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Yang artinya sebuah nasihat atau sebuah instruksi tidak dimasukkan ke dalam ingatan, hanya sekedar didengar tetapi kemudian dilupakan. Nah, Bapak Ibu, beberapa kali saya mengutip peribahasa ini ketika saya berinteraksi dengan anak saya. Jadi khususnya ya waktu itu ketika dia diberikan satu instruksi tapi dia tidak melakukan sesuai dengan apa yang saya minta gitu. Yang dilakukan A, dia melakukan B, berbeda dari apa yang saya beri instruksi yang saya berikan kepada dia. Contohnya pada waktu itu mungkin saya menyuruhnya mengambil gelas, tetapi kemudian diambilnya adalah mangkok ya. Tidak nyambung Bapak Ibu, disuruhnya gelas, dia ambil mangkok, malah salah instruksi. Nah pada waktu itulah kemudian saya berkata kepada dia, nah kan coba kamu tadi dengar baik-baik, coba ingat baik-baik apa yang disuruh gitu, jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tentu dia berpikir dia tidak mengerti begitu ya, apa yang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi peribahasa ini menunjukkan bahwa satu informasi yang kita terima hanya lewat saja gitu ya, tidak tinggal. Jadi hanya masuk lalu keluar lagi, tapi dia tidak tinggal dan diam di sana. Nah, Bapak Ibu, setiap kita pasti menginginkan
hal baik yang kita punya atau kita mungkin pernah dengar, yang kita miliki, kita juga berbagi dengan orang lain. Kita ingin gitu ya, hal baik itu ketika kita sampaikan, orang lain bisa menerimanya dan kemudian dilakukan gitu di dalam kehidupannya. Sehingga mungkin saja di antara kita ada yang saking kepengennya didengar oleh orang lain, kita kemudian rela menyampaikannya berulang-ulang. Tiap ketemu kita sampaikan, tiap ketemu kita bilang, oh ini ada ini gitu ya. Lalu mungkin juga kita rela ditolak begitu ya, sudah berulang-ulang orangnya capek gitu ya, udah dari yang baik-baik sampai menolak. Tapi kita tetap gitu menyampaikan. Kenapa? Karena ini kita ingin mendapatkan perhatian dari dia gitu ya. Coba dengarkan sebentar saja. Ini hal yang baik, ini hal yang berguna, ini hal yang bermanfaat buat hidupmu. Jadi kita terus mengejar dia untuk mendengarkan apa yang ingin kita sampaikan. Nah, Bapak Ibu, concern atau keprihatinan seperti inilah yang juga bisa kita lihat dari apa yang disampaikan oleh penulis Amsal di dalam pasal 4 ayat 20-21 yang tadi kita sudah baca bersama. Sang penulis Amsal ini yang diyakini adalah Raja Salomo, anak dari Raja Daud, menuliskan nasihat-nasihat ini yang ada di kitab Amsal, termasuk yang di ayat pasal 4 ayat 20-21, ditulisnya untuk anak-anaknya. Nah, kita bisa melihat di sini dari ayat yang tadi saja, ayat 20-21, kalau Bapak Ibu memperhatikan di dalam kedua ayat ini, kita bisa menemukan ada 4 kata perintah yang ada di sana, yaitu perhatikanlah, arahkanlah, janganlah, dan simpanlah. Ya, ada 4 kata perintah yang kemudian memakai akhiran lah gitu ya. Perhatikan, arahkan, jangan, dan simpan gitu ya. Nah, dua kata perintah pertama yaitu perhatikanlah dan arahkanlah. Dalam ayat 20 itu menunjukkan suatu ajakan yang kuat begitu ya, yang ajakan bukan hanya sekedar ayo pergi, tapi seperti yang tadi saya bilang berulang-ulang mungkin gitu ya, dia ingin dengan begitu semangatnya ingin mengajak orang ini untuk yuk lihat ya, perhatikan gitu ya. Jadi dia mengajak anak-anaknya ini, Salomo mengajak agar anak-anaknya memberikan perhatian gitu ya. Di sini dikatakan perhatikanlah dan arahkanlah. Jadi Salomo ingin anak-anaknya memberikan perhatian dan konsentrasi yang penuh kepada setiap ajaran yang disampaikan oleh sang ayah. Yang di sini dalam konteks ini yaitu Raja Salomo. Nah, hal ini kemudian diperkuat dengan perkataan itu tadi ya. Arahkanlah atau frasa arahkanlah telingamu. Jadi dengan kata lain seperti Salomo ingin anak-anaknya hanya mendengarkan nasihat atau ajaran yang dia sampaikan. Jadi benar-benar telinganya itu diatur ya, kalau bahasa Inggrisnya dibengkokkan, dibend gitu ya. Jadi diarahkan gitu ya untuk mendengarkan ajaran atau didikan dari Raja Salomo begitu. Dan hanya kepada didikannya, jadi tidak boleh menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri atau mendengar yang lain-lain. Hanya diarahkan kepada ajaran atau didikan yang disampaikan oleh Raja Salomo. Ajaran apa yang kira-kira diajarkan oleh Salomo kepada anak-anaknya? Nah, dalam konteks pasal 4 ini kita bisa melihat ajaran yang disampaikan atau yang diajarkan Salomo itu ada di dalam ayat yang ke-11. Ya, di sana ia berkata, "Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung." Inilah yang menjadi apa yang diajarkan oleh Raja Salomo kepada anak-anaknya. Nah, tentu juga bukan hanya ini, ada banyak gitu, tapi yang ditekankan adalah ayat 11 ini. Yaitu jalan hikmat atau jalan lurus yang kemudian membawa kepada keselamatan, kehidupan, yaitu jalan kebenaran, atau yang kemudian kita bisa lihat di dalam ayat 18 ini kemudian dikatakan sebagai jalan orang benar gitu ya. Jalan orang benar atau jalan lurus atau kemudian jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang benar gitu.
Namun Bapak Ibu, ini bukan berbicara secara harafiah tentang jalan gitu, jalan yang dilewati begitu dengan kaki ketika kita pergi ke suatu tempat, bukan. Jalan ini menunjuk kepada kebenaran, ya. Jalan orang benar ini menunjuk kepada sikap hidup yang benar, sikap hidup yang berdasarkan kepada kebenaran, gitu ya. Jadi hidupnya, apa yang dilakukan, dikerjakan dalam hidupnya itu adalah sesuatu yang berdasarkan kepada kebenaran. Karena itu dikatakan jalan orang benar. Akan tetapi Bapak Ibu, di sini Salomo menyadari bahwa ada juga jalan lain selain jalan kebenaran, yaitu jalan atau sikap hidup lain yang berlawanan dengan kebenaran, yaitu jalan hidup orang fasik gitu ya, yang didasarkan kepada kejahatan. Nah, karena itulah Bapak Ibu, Salomo memberi nasihat sekaligus peringatan kepada anak-anaknya untuk benar-benar hidup di dalam kebenaran. Nah, kita bisa melihat di sini di dalam ayat yang ke-20 dan 21 tadi, di situ berisi tentang tindakan apa yang harus dia lakukan agar dia bisa hidup di dalam kebenaran, ya, agar dia punya satu hikmat untuk dia bisa tetap mempertahankan begitu ya, hidup yang benar. Nah, di sini yang seperti tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu mengarahkan telinga kepada jalan hikmat itu, mengarahkan telinga kepada ajaran yang disampaikan, ya, supaya anak-anaknya itu bisa memberikan perhatian penuh kepada ajaran-ajaran tersebut. Namun ternyata bukan cuma itu saja yang harus dilakukan, bukan hanya memberi perhatian konsentrasi penuh kepada ajaran, kepada didikan yang diajarkan oleh Salomo. Melainkan kalau kita bisa melihat pada ayat yang selanjutnya, yaitu pada ayat yang ke-21. Di sana dikatakan, yaitu kata perintah yang ketiga dan keempat tadi, yang dua pertama yaitu perhatikan dan arahkanlah sudah kita bahas. Nah, sekarang dua lagi di ayat 21 yaitu janganlah dan simpanlah. Nah, frasa janganlah semua itu menjauh dari matamu itu berarti menunjukkan bahwa kita atau anak-anak Salomo ini harus fokus ya, diajak untuk fokus kepada ajaran itu. Jangan sampai ajaran itu atau semua, dikatakan semuanya itu maksudnya adalah ajaran hikmat itu menjauh dari matanya. Artinya jangan sampai mata kita ke arah yang lain gitu. Jadi kita harus benar-benar fokus memandang kepada ajaran atau didikan itu. Lalu selain memperhatikan dengan sesama, fokus pada apa yang diajarkan. Nah, setelah itu yang kemudian disampaikan adalah menyimpan ajaran tersebut di dalam hati. Nah, Bapak Ibu, menyimpan ini bukanlah seperti menyimpan barang begitu ya. Kita punya satu barang yang mungkin kita sayang, satu koleksi gitu yang kita kumpulkan begitu ya, kita ingin menjaganya baik-baik supaya tidak rusak, supaya tidak mungkin kotor, berdebu dan sebagainya. Jadi kita simpan baik-baik di dalam, mungkin di dalam lemari kaca atau di dalam laci atau di suatu tempat di mana kita bisa menyimpan barang itu baik-baik. Lalu setelah kita simpan, apa yang terjadi? Kita biarkan, bukan? Tenang di situ gitu ya. Tidur di situ misalnya gitu ya, tenang di situ, digeletakin saja, maksudnya diletakkan di situ untuk mungkin dipajang gitu, untuk mungkin tidak digunakan lagi supaya barang itu tetap terjaga gitu ya. Nah, bukan seperti itu yang di sini ketika dikatakan simpanlah di dalam hati, karena yang dimaksudkan di sini bukan disimpan dan dibiarkan, tapi juga disimpan, ajaran ini disimpan berarti kita menyimpan di dalam hati untuk kita hidupi, supaya ajaran ini bisa mempengaruhi hidup kita, bisa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian mengarahkan kita untuk kita bisa berjalan di jalan yang benar. Nah, jadi dengan menyimpan ajaran itu, Salomo berharap anak-anaknya bisa mengalami satu perubahan gitu ya, bisa memperbarui kehidupan, mempengaruhi keseluruhan hidupnya sehingga mereka tetap berada di jalan yang lurus, di dalam jalan yang benar sesuai dengan track begitu ya. Nah, demikianlah kemudian kita melihat di sini 4 kata perintah tadi yang kemudian bisa kita katakan memperhatikan, mengarahkan ya, memfokuskan dan menyimpan ya. Jadi tadi yang janganlah semuanya itu
pergi gitu dari mata gitu ya, dari matamu itu saya ganti memfokuskan gitu, karena memang artinya untuk memfokuskan mata kita kepada ajaran yang disampaikan. Jadi mengarahkan, memperhatikan, mengarahkan, memfokuskan, dan menyimpan. Menyimpan apa? Menyimpan ajaran, menyimpan didikan, menyimpan kebenaran, menyimpan hikmat, agar kita tetap berada di jalan kebenaran, di jalan yang sesuai dengan apa yang harus kita jalani, begitu ya, yang disebutkan dalam Amsal ini. Nah, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali kita juga diperhadapkan dengan dua pilihan, begitu ya, seperti yang tadi, jalan orang benar dan juga jalan orang fasik, begitu ya. Kita diperhadapkan kepada pilihan hidup sesuai dengan kebenaran atau hidup berlawanan dengan kebenaran, hidup jujur atau hidup curang, begitu ya. Hidup sesuai dengan kehendak kita atau kehendak Tuhan. Nah, disinilah hikmat sangat dibutuhkan. Karena terkadang di mata kita, di mata manusia, kedua pilihan ini memiliki batas yang sangat tipis, begitu ya. Apalagi itu kemudian berkaitan dengan keinginan daging kita, apa yang nyaman buat kita, apa yang kita sukai, apa yang menguntungkan bagi kita. Maka dengan cara memperhatikan, mengarahkan, memfokuskan, dan menyimpan ajaran-ajaran yang benar akan dapat membawa kita, menolong kita untuk mampu tetap berjalan di jalan yang benar. Namun ajaran apa atau ajaran seperti apakah yang dapat menjaga kita untuk tetap hidup yang benar, untuk tetap hidup berjalan di dalam kebenaran? Bapak Ibu, saat ini ada banyak sekali ajaran-ajaran, lalu paham-paham, ada kelompok-kelompok tertentu yang muncul dan dengan gamblang mereka mengiklankan, begitu ya. Dengan gamblang mereka berkata bahwa mereka membawa kebenaran, begitu. Mereka bisa membawa kita merasakan kenyamanan hidup, misalnya ya, sukacita yang mungkin kita tidak pernah temukan di mana-mana ya, atau seperti slogan salah satu iklan jadul, begitu ya. Bikin hidup lebih hidup, begitu ya. Jadi mereka menawarkan kebenaran yang kebenaran kita tidak tahu, begitu ya, kebenaran seperti apa, untuk menawarkan supaya hidup kita menjadi lebih hidup lagi. Seperti apa itu ya? Saya juga tidak tahu hidup seperti hidup gitu. Namun pada ujung-ujungnya akhirnya kebenaran yang mereka tawarkan menjerumuskan orang pada kejahatan. Lalu ajaran atau kebenaran seperti apa yang seharusnya kita pegang? Bapak Ibu, dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, di sana Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Sekali lagi saya bacakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Di sini Yesus berkata bahwa dirinya adalah jalan seitu sendiri. Adalah jalan, dia adalah kebenaran, dan dia juga adalah hidup. Ya, artinya hanya di dalam Yesuslah kita bisa menemukan kebenaran. Kita bisa menemukan jalan kepada kebenaran itu ya, jalan yang mempersatukan ya, kita yang berdosa, kita yang penuh celah, kemudian Yesus datang memberikan jalan kepada kita untuk menemukan kebenaran, untuk menemukan Allah, untuk mengenal Allah, begitu ya. Dia juga adalah kebenaran, dirinya sendiri adalah kebenaran, ya. Kita tidak perlu kebenaran lain di luar Yesus, karena hanya Yesuslah kebenaran sejati itu. Nah, Bapak Ibu, bahkan di sini juga dikatakan bahwa Yesus adalah hidup. Satu paket lengkap, begitu ya, jalan, kebenaran, dan juga hidup. Semuanya ada di dalam Yesus. Bahkan Salomo pun mengakui hal ini ketika ia berkata, ya mungkin saat itu Salomo tidak tahu, begitu ya, karena itu Yesus pada waktu zaman Salomo Yesus belum datang ke dunia. Tetapi Salomo mengenal Allah yang dikenalkan oleh Daud, dan di sana Salomo berkata bahwa di dalam pasal sebelumnya dia berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Bapak Ibu,
Salomo diberikan karunia memiliki hikmat begitu ya, yang terkenal ya, dia terkenal sebagai orang yang penuh hikmat. Tetapi dia hanya manusia biasa. Meskipun dia mengajarkan hikmat, menurunkan, mewariskan hikmat kepada anak-anak, Salomo dalam masanya ada satu waktu dia memalingkan matanya, memalingkan hatinya dari Tuhan. Yang dia katakan tadi, menyimpan kebenaran, menyimpan ajaran di dalam hatinya. Tetapi kemudian ada satu waktu di mana Salomo memalingkan hatinya daripada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, sumber dari segala hikmat yang Salomo punya adalah dari Tuhan. Salomo cuma manusia biasa, dia bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi di sini kita diingatkan bahwa Tuhanlah yang memberikan hikmat itu kepada Salomo. Maka seharusnya Tuhanlah yang harus kita teladani. Tuhanlah yang harus kita tinggikan di dalam kehidupan kita. Dialah sumber kebenaran. Dia adalah jalan kepada kebenaran. Bahkan dia juga memberikan hidup karena dia sendiri adalah Allah yang hidup. Dia sudah mengalahkan maut dan hidup selama-lamanya. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, jika jika Kristus adalah sumber dari segala kebenaran, sumber dari segala hikmat, maka marilah kita datang kepada Tuhan. Kita mau percaya kepadanya. Kita mau percaya dengan segenap hati seperti kata Salomo begitu ya. Tidak bersandar kepada pengertian kita, hikmat kita, sehingga kita bisa tetap berada on track di dalam jalan kebenaran, bukan di jalan orang fasik. Mari kita menjaga diri kita, hati kita, mata kita, telinga, mulut, tangan, kaki, bahkan seluruh tubuh kita, seluruh hidup kita untuk tetap bergerak di dalam kebenaran Tuhan, kebenaran Allah, yaitu dengan cara memperhatikan, mengarahkan diri kita kepada Kristus, serta memfokuskan dan menyimpan firman-Nya di dalam hati kita. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita. Amin. Mari saat ini kita mau bersama-sama menaikkan doa kita. Yang pertama, saya mengajak kita untuk berdoa bagi jemaat yang sakit. Mungkin Bapak Ibu tahu ada beberapa jemaat yang sakit, bisa disebutkan juga di dalam doa. Tapi saat ini saya juga mengajak kita untuk berdoa sekali lagi. Kita mau menyerahkan penginjil Katon yang juga sedang dalam proses pemulihan. Kita terus berdoa, kiranya Tuhan menguatkan juga dalam mungkin masih ada pengobatan rawat jalan yang harus dijalani. Kita terus berdoa, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Kita juga berdoa untuk istri dan anak-anaknya, supaya biarlah Tuhan tetap berikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan juga sehingga mereka bisa menjadi penolong dan juga supporter untuk kesembuhan pada Pak Katon. Kita mau berdoa bagi penginjil Katon dan juga mungkin ada jemaat-jemaat yang Bapak Ibu tahu, silahkan sebutkan namanya. Mari kita sama-sama menundukkan kepala kita berdoa. Ya Bapa di surga, pada pagi hari ini kami bersama-sama berdoa untuk penginjil Katon yang sedang sakit dan juga sedang dalam masa pemulihan. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan mau Tuhan menolong, menguatkan penginjil Katon di dalam segala sesuatu yang harus dilakukannya. Mungkin ada pengobatan, rawat jalan yang harus tetap dikerjakan. Tuhan beri kekuatan di dalam kelemahannya. Tuhan mampukan dia untuk bisa menjalani setiap proses yang ada. Dan Tuhan berkatilah, biar kiranya dengan semua proses pengobatan ini, Pak Katon boleh kembali dipulihkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, bisa kembali melayani, bisa kembali semangat, dan dengan kekuatan daripada Tuhan bisa memberitakan Injil kembali. Kami berdoa untuk istri dan anak-anaknya yang selama ini menjadi supporter, yang selama ini menjadi tim untuk menolong dan menguatkan Pak Katon. Tuhan berikan mereka juga kesehatan, Tuhan tolong juga mereka, Tuhan hiburkan mereka, biar mereka tetap sehat, mereka tetap kuat untuk menjadi support system bagi penginjil Katon. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang berada di dalam kelemahan tubuh. Bagi mereka yang lanjut usia, Tuhan juga tolong
supaya mereka tetap dikuatkan, dan biarlah mereka punya harapan bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan, melihat Kristus sebagai sumber jawaban dari kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Kami juga saat ini mau berdoa bersama-sama untuk jemaat kita yang berduka karena kehilangan orang yang mereka kasihi kembali ke rumah Bapa. Kita berdoa untuk Pak Nugroho Wisesa bersama dengan keluarga yang baru saja ditinggal ibu terkasih. Dan kita juga berdoa untuk keluarga dari penginjil Esther Juniati yang juga baru kehilangan besannya, dipanggil oleh Tuhan. Kita berdoa. Juga mungkin ada jemaat-jemaat yang lain yang juga mungkin Bapak Ibu tahu yang sedang berada di dalam duka cita karena kehilangan orang yang mereka kasihi. Mari kita mau berdoa buat mereka. Kiranya kasih Tuhan memampukan mereka untuk melalui waktu-waktu ya berduka ini dengan baik. Dan biarlah juga melalui kasih Tuhan memampukan dan mendampingi keluarga-keluarga ini untuk bisa tetap kuat dan tetap merasa terhibur karena kehadiran Allah di dalam kehidupan mereka. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa menyerahkan saudara-saudara seiman kami, jemaat di tempat ini yang sedang berduka. Kami berdoa menyerahkan untuk keluarga Pak Nugroho dan juga penginjil Esther yang baru kehilangan orang yang mereka kasihi. Tuhan, kami tahu betapa tidak mudahnya melewati waktu-waktu berduka, melewati waktu-waktu mengobati hati yang mungkin merasa kehilangan ya orang yang mereka kasihi. Tuhan tolong supaya biarlah mereka boleh melewati setiap proses yang ada dengan baik, dan biarlah Tuhan terus menguatkan, terus menghiburkan mereka ketika mereka mungkin merindukan orang yang mereka kasih ini. Biar Tuhan isi hati mereka dengan kasih-Mu, Kau dampingi mereka Tuhan, Engkau tunjukkanlah kasih-Mu kepada mereka sehingga mereka bisa tetap kuat, mereka bisa terhiburkan, dan mereka juga bisa belajar untuk boleh menjalani hidup tanpa orang yang mereka kasihi. Biarlah Tuhan memeluk dan menguatkan keluarga-keluarga yang sedang berduka ini. Juga mungkin ada jemaat-jemaat lain yang sedang berduka yang mungkin kami tidak sebutkan ya juga ya Tuhan, tapi Tuhan juga yang menolong mereka. Tuhan juga yang menghiburkan hati mereka untuk tetap berharap, untuk tetap meminta kekuatan hanya daripada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang terakhir kita mau berdoa untuk kondisi dunia saat ini yang sedang tidak kondusif gitu ya. Karena adanya perang yang terjadi antara Israel melawan Hamas. Kita doakan Tuhan yang turut campur tangan agar perang ini bisa segera berakhir, agar juga perang ini tidak semakin memanas dan meluas ke daerah-daerah sekitar. Kita juga mau berdoa Tuhan menolong, Tuhan menghiburkan setiap keluarga yang mengalami kehilangan, baik mereka yang kehilangan materi ataupun kehilangan orang yang dikasihi. Kita mau berdoa bersama-sama supaya Tuhan juga menguatkan mereka. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa, kami tahu ada satu kondisi yang tidak baik yang sedang terjadi, di mana ada perang yang terjadi ya Tuhan, antara Israel dan juga Hamas. Kami berdoa ya Tuhan, pada saat ini, pada pagi hari ini kami mau bersatu hati. Tuhan tolong, biarlah Engkau mau campur tangan ya Tuhan, Kau tunjukkan kebesaran-Mu ya Tuhan melalui di dalam apa yang terjadi ini. Tuhan, biarlah kami terus berdoa, memohonkan kasih Tuhan. Biarlah perang ini boleh segera berakhir, dan biar juga perang ini tidak memanas ya Tuhan, semakin hari semakin menjadi besar, dan kemudian juga mengakibatkan berefek kepada wilayah-wilayah yang sekitar atau negara-negara lain juga ikut terlibat. Tuhan, kami berdoa dengan sungguh Tuhan, mohon Engkau menolong, mohon Engkau menunjukkan kebesaran-Mu ya Tuhan melalui apa yang terjadi ini. Biarlah Tuhan Engkau yang memampukan orang-orang yang ada di sana, khususnya juga ya Tuhan bagi mereka yang kehilangan, keluarga-keluarga yang kehilangan orang yang mereka kasihi, juga warga-warga yang mungkin tidak tahu apa-apa. Tuhan juga tolong supaya biarlah di tengah-tengah kehilangan yang mereka alami, kehilangan materi, kehilangan orang yang mereka kasihi, biarlah Tuhan menolong mereka, memampukan mereka. Anak-anak di sana ya Tuhan, Engkau juga yang mungkin kehilangan orang tua, kehilangan saudara, Tuhan mampukan mereka. Tuhan tolong pertemukan dengan orang-orang yang
mengasihi mereka, untuk boleh menghibur mereka, menolong mereka, mendampingi, melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Kami sekali lagi berdoa, Tuhan juga tolong bangsa dan negara kami, biarlah bangsa dan negara kami juga boleh tetap Tuhan pimpin di dalam kedamaian, di dalam cinta kasih, dan juga boleh tetap berada di dalam, dan pemerintah kami juga Tuhan tolong bisa penuh hikmat dan bijaksana mengambil setiap keputusan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Kami mau berdoa juga supaya biarlah Tuhan menolong setiap kami jemaat-Mu, biar kehidupan kami ya Tuhan boleh hanya boleh kami fokuskan hanya kepada Engkau saja. Kami mau memperhatikan dan mengarahkan telinga kami kepada Engkau ya Tuhan, kepada Kristus. Kami juga mau memfokuskan pandangan kami juga mau menyimpan firman-Mu di dalam hati kami. Biarlah sehingga hidup kami boleh terus berjalan di dalam kebenaran, sehingga jalan hidup yang kami tempuh tidak melenceng ke kiri dan ke kanan, tetapi tetap ya Tuhan di dalam jalan kebenaran bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah hari ini kami boleh memuliakan nama-Mu di dalam setiap apapun yang kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rangkaian persekutuan doa kita pada pagi hari ini sudah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita.